Bismillahirrahmanirrahim. Sudah beberapa hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Sekedar mereview saja bahwasanya hadis yang sebelumnya kita bacakan, sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, disebutkan di sini ada 10 rakaat ya. 10 rakaat artinya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan sekalian ada lebih dari 10 rakaat ya. Insyaallah kita akan membacakan pada pertemuan kali ini. Pada hadis yang ke 334 dalam cetakan ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang sholat sunnah yang mana beliau sangat menjaganya ya, dari sholat-sholat sunnah itu tidak ada yang melebihi dari yang beliau jaga dari 2 rakaat sebelum subuh. Artinya Bapak sekalian, dari sholat-sholat sunat rawatib yang Rasulullah sangat sekali pelihara dan jaga, maksudnya tidak ditinggalkan, itu adalah 2 rakaat sebelum subuh ya. Mungkin ini juga sudah pernah kita sampaikan, sehingga dalam mazhab Hanafi sekalian, sholat sunnah sebelum subuh atau 2 rakaat ya, atau yang biasa disebut dengan qobliyah fajar, qobliyah subuh, ini menjadi wajib ya. Termasuk diantaranya sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, baik di saat beliau sedang musafir ataupun sedang mukim ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini berbicara tentang keutamaan sholat sunnah Bapak sekalian ya. Khususnya ini masih membahas tentang sholat sunat rawatib. Sekali lagi saya ulangi, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib, yang biasa disebut qobliyah atau ba'diyah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ummu Habibah istri Rasulullah mendengar apa? Man sholla isnatai asyrata raka'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihin baitun fil jannah, rawahu Muslim. Siapa yang sholat 12 rakaat di setiap hari dan malamnya, maka akan dibangunkan baginya dengan sholat sunnah tersebut sebuah rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tatawu'an, maksudnya 12 rakaat sholat sunnah. Ini diantara fadilah atau keutamaan mengerjakan sholat sunnah ya. Ini sepertinya kaitannya masih sholat sunat rawatib, nanti akan ada penjelasannya. Wali Tirmidzi nahwahu, dan juga riwayat Imam Tirmidzi semisal ya, serupa dengan itu. Wazada, akan tetapi ada tambahan redaksi berupa arba'an qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla sholatil fajr. Kalau hadis yang sebelumnya sholat sunat rawatib kan 10 rakaat, tapi di sini disebutkan berapa? 12. Nah, dalam riwayat Tirmidzi yang dimaksud 12 ini adalah sama dengan yang kemarin 10 itu ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Ini yang sambungannya dengan hadis di atas tadi, yang redaksi dari Tirmidzi. Ya, kalau di atas tadi riwayat Muslim, siapa yang memelihara sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan dengan sholat sunnah yang biasa dilakukan itu rumah di surga. Masya Allah ya sekalian. Kalau di dunia untuk membangun rumah harus beli material dan seterusnya. Untuk dibangunkan rumah di surga bisa kita ancang-ancang dari sejak kita hidup di dunia. Di antaranya dengan cara apa? Menjalankan sholat sunnah. Kalau berdasarkan riwayat ini 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya. Sampai kapan itu? Yang namanya sunnah itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Ya sekalian. Namun selain hadis ini, mungkin juga pernah saya sampaikan ya sekalian, tentang fadilah keutamaan akhlak yang mulia dan juga berkata jujur, ya, dan juga menghindari cekcok mulut, percekcokan ataupun perdebatan. 3 hal itu jika dilakukan oleh seseorang, fadilahnya atau keutamaannya juga dibangunkan rumah di surga. Ya. Mungkin sekedar mengingatkan ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah, ya, fi rabtil jannah liman tarakal miraq wa in kana mahiqan. Aku menjamin seseorang dibangunkan rumah di pinggiran surga, di pinggiran sekalian, tapi meskipun pinggiran surga, ya Masya Allah ya. Surga itu semuanya kenikmatan. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mampu meninggalkan perdebatan, adu mulut. Miraq itu sebenarnya adu mulut, ya. Meskipun dia orang berhak melakukannya, mungkin dia orang yang benar dan berhak, tapi dia lebih baik meninggalkan perdebatan. Karena perdebatan itu Bapak sekalian, sekalipun menang tetap akan meninggalkan rasa tidak enak di hati, ya. Ke tetangga atau ke siapa saja, orang habis berdebat tuh pasti ada rasa tidak enak, ya, cekcok mulut. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, dan aku menjamin seseorang akan dibangunkan rumah di tengah surga bagi seseorang yang mampu meninggalkan sikap dusta meskipun bercanda. Kan sering kita mendengar orang-orang yang mengucapkan kata-kata dusta, tapi setelah dikonfirmasi, cuman canda doang, ya. Nah, seseorang yang mampu meninggalkan sikap tersebut, Rasulullah menjamin akan dibangunkan rumah di surga bagian tengah, di tengah surga. Kemudian yang ketiga adalah, dan aku menjamin seseorang akan dibangunkan di rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ya. Nah, namun di hadis ini Bapak sekalian, seseorang yang menjaga sholat sunat sebanyak 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Hal ini memberikan peluang banyak Bapak sekalian. Boleh saja seseorang mendapatkan janji dapat rumah kapling di surga dengan jalur ini. Ada juga yang mendapatkan janji ataupun dibangunkan rumah di surga melalui jalur tadi. Jadi sebenarnya ada banyak jalur, banyak cara, banyak amal soleh yang bisa dilakukan oleh setiap muslim yang balasannya itu seperti tadi, ya. Akan tetapi karena bab kita tentang berbicara sholat sunnah, maka di sini disebutkan tentang keutamaan, keistimewaan, fadilah dari mengerjakan sholat sunnah. Nah, Imam Tirmidzi itu
menjelaskan lebih detail. Kalau tadi riwayat Muslim hanya disebutkan 12 rakaat saja. Kemudian riwayat Tirmidzi menjelaskan 12 rakaat itu apa saja? Adalah yang 10 rakaat yang sudah kita sebutkan, akan tetapi ada penjelasan lanjutan, yaitu sebelum zuhurnya sebanyak 4 rakaat. Walil khamsah anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah ta'ala 'alan nar. Dan juga bersumber dari Ummi Habibah, diriwayatkan oleh Al-Khamsah ya, dari Kutubus Sittah ini 5 dari Imam hadis yang meriwayatkan. Dari Ummu Habibah juga disebutkan jumlahnya bukan 12 tetapi 14. Siapa yang memelihara di sini khusus siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan orang tersebut dari masuk neraka. Masya Allah sekalian. Kalau tadi 12, ini berapa? 14. Nah 14 ini penjelasannya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur ya. Ummu Habibah ya, ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sehari semalam, ka'anal murad fi kulli yaumin wa lailah la fi yaumin minal ayyam wa lailatin minal layali ya. Seolah-olah maksud dari hadis ini adalah setiap hari setiap malam, bukan satu hari atau satu malam setelah itu berhenti melakukan sholat sunnah. Jadi maksud dari siapa yang memelihara 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari semalam, kata-kata sehari semalam ini kemungkinan yang dimaksud adalah setiap hari dan setiap malam memelihara sholat sunnah tersebut. Bunyalahu bihin baitun fil jannah. Dan penjelasan lebih detailnya seperti yang disebutkan oleh riwayat Tirmidzi, yaitu 12 rakaat itu apa saja. Tamyizun lil isnatai asrata ziyadatan fil bayan wa illa fa innahu ma'lumun. Ai an Ummi Habibah nahwa hadis Muslim tafsilun ma'ajmalatu riwayatu Muslim arba'an qabla adh-dhuhri hiya allati dzakaratha Aisyah fi hadisiha sabiq. Ini seperti juga riwayat yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sebelum zuhur juga ada penjelasan tambahan sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur. Yallati fi hadis Ibnu Umar wa rak'atain ba'dal maghrib. Yallati qayyada hadis Ibnu Umar fi baitihi wa rak'atain ba'dal isya. Memang hadis yang pertama yang kita sebutkan awal pertama kali adalah 10 rakaat ya, akan tapi kemudian ada riwayat Aisyah yang menyebutkan di mana Rasulullah mengerjakan di rumah 2 rakaat juga, dan juga hadis Ibnu Umar yang mana penyebutan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya itu adalah yang biasa dilihat oleh Ibnu Umar, yang kemungkinan dilakukan di masjid, kemudian di rumah ada tambahan 2 rakaat lainnya ya. Intinya Bapak sekalian, hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan mengerjakan sholat sunnah dengan cara memeliharanya ya, senantiasa menjaganya ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Dari Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat sebanyak 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan ya. Jadi ini selain dari yang yang disebutkan hadis-hadis sebelumnya yang hanya 10, kemudian 12, kemudian 14, ternyata juga ada riwayat lain tentang sholat sunnah sebelum asar
Ya. Di sini Ibnu Umar menyebutkan mendengar Rasulullah bersabda, Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadhil arba' lam tadhkur fi masalah min nawafil. 4 rakaat yang baru ini, riwayat Ibnu Umar ini tidak termasuk yang disebutkan dalam 10 rakaat pada hadis-hadis yang sebelumnya. Fa idza dhummat ila hadis Ummi Habibah alladhi 'inda Tirmidzi kanat nawafil qabla al-fara'id wa ba'daha 16 raka'atan. Jika dihimpun dengan jumlah rakaat yang riwayat Ummu Habibah dan juga riwayat dari Imam Tirmidzi, maka kanat an-nawafil qabla al-fara'id, maka jumlah solat sunnah sebelum solat fardu atau qabliyah, wa ba'daha, dan juga setelahnya, jumlahnya sita asyrata rakaatan, ada 16 rakaat. Kalau tadi kan riwayat Tirmidzi berapa? 14 ya, karena 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, jadi totalnya 14 ya. Tapi di sini ditambah lagi arba'an qabla al-asri, 4 sebelum asar, berarti kalau digabungkan menjadi 18 ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Ya, hadis ini dihasankan oleh riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa amma salatu raka'atain qabla al-asri faqad fayatasallamuha hadis baina kulli adzanaini salatun. Ya. Akan tetapi di sini disebutkan jika digabungkan dengan riwayat yang baru ini, yang Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, ini maksudnya sebelum asar itu tetap ada 2 rakaat qabliyah, adapun 2 rakaat yang lainnya itu masuk ke umuman hadis yang berbunyi setiap di antara 2 adzan ada sholat. Yang dimaksud 2 adzan itu adalah adzan dan iqamat. Berdasarkan umumnya hadis ini, Bapak Ibu sekalian, setiap sholat wajib itu ada sunnah qobliyahnya. Berdasarkan umumnya hadis ini, baina kulli adzanaini sholatun, di setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan 2 adzan itu adalah adzan dan iqamat, karena iqamat ini kadang-kadang juga disebut dengan menggunakan istilah azan. Oleh karena itu antar keduanya disebut dengan bainal adzanaini, antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamat ya. Dan hadis berikutnya dari Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi salisah liman sya'a karahiyatan an yattakhidaha an-nas sunnatan, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Bersumber dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan setelah 3 kali itu, liman sya'a, bagi yang ingin melaksanakannya. Dalam riwayat ini disebutkan karohiyatan, hal itu kenapa disebutkan liman sya'a, bagi yang menginginkan? Karena khawatir dianggap sebagai sebuah sunnah, sesuatu yang harus selalu dilakukan. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Dan juga dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian sekaligus tadi menguatkan bahwasanya setiap sholat fardu itu mempunyai qobliyah sunnah ya, atau sunnah qobliyah ya. Kita baca penjelasannya.
Abdullah bin Mughaffal, ini periwayat hadis tentang perintah sholat sunnah sebelum maghrib ya. Abdullah bin Mughaffal al-Muzani merupakan sahabat Nabi yang termasuk ashabus syajarah. Ashabus syajarah ini maksudnya termasuk sahabat yang masuk dalam baiat ridwan ya, syajaratul ridwan ya. Ketika Rasulullah akan melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriah yang kemudian dicegat oleh orang-orang Quraisy Makkah untuk tidak boleh umrah pada tahun itu. Kemudian kaum muslimin ya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam ya. Sampai kemudian terjadi negosiasi ya, sampai pada waktu itu diisukan ya, karena Utsman diutus menjadi delegasi dari perwakilan kaum muslimin, diisukan dibunuh ya, sampai kemudian terjadilah namanya Bai'atul Ridwan ya. Ini di sini disebutkan tentang ashabus syajar. Sakana fil Madinah, beliau adalah Abdullah bin Mughaffal ini tinggal di Madinah aslinya. Thumma tahawwala ila Basrah, dan kemudian pindah ke negeri Basrah. Basrah itu ada di Irak ya. Wa batana biha daran, kemudian beliau membangun rumah di sana. Wa kana ahadul asyrah alladzina ba'athahum Umar ilal Basrah. Beliau adalah termasuk 10 dari sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Basrah untuk mengajarkan yufaqihunan nas, untuk mengajarkan agama kepada manusia. Wa mata Abdullah biha sanah sittin wa qila qablaha bisanah. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mughaffal ini meninggal dunia di Basrah sana pada tahun 60 Hijriah, tapi riwayat lain menyebutkan 1 tahun sebelum 59 Hijriah. Ini tentang biografi atau profil rawi sahabat Abdullah bin Mughaffal. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib sampai sebanyak 3 kali, liman sya'a, bagi siapa yang ingin." Ya, artinya tidak seperti statusnya itu tidak seperti sholat sunnah yang lainnya yang Rasulullah sangat menekankan. Akan tetapi untuk sholat sunnah sebelum maghrib ini ada catatan, Rasulullah mengatakan bagi yang ingin, ya, bagi yang ingin. Karahiyatan an yattakhidahan nasu sunnatan, artinya hal itu dikhawatirkan orang-orang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang senantiasa harus dilakukan ya. Thariqatan ma'lufah la yatakhallafun anha, yaitu khawatir ini dianggap sebagai sebuah cara jalan yang ditempuh yang tidak akan ditinggalkan. Faqad yu'addi ila fawati awalil waqti, maka jika hal itu senantiasa dilakukan dan menunggu orang-orang yang sholat sunnah sebelum maghrib, dikhawatirkan akan ketinggalan maghrib, melaksanakan sholat maghrib itu dari awal waktu ya, karena sholat maghrib itu waktunya tidak panjang. Ini diantara alasan yang dikemukakan, yang dijelaskan oleh sebagian ulama ya, mengenai tentang kenapa untuk sholat sunnah sebelum maghrib ini statusnya ada catatan bagi yang ingin melaksanakannya. Wa huwa dalilun ala annaha tundab as-shalah qabla sholat maghrib. Hadis ini sekaligus menjadi dalil tentang disunahkannya, ya dianjurkannya sholat sebelum maghrib, idwal murad biqaulihi qabla al-maghrib la anal murad qabla al-waqti. Jadi yang dimaksud sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah sebelum maghrib, bukan sholat sunat sebelum masuknya waktu maghrib. Karena sebelum masuk waktu sholat maghrib, di saat matahari sedang terbenam, itu justru dilarang melakukan sholat. Lima ulima annahu manhyun anis sholat fihi, karena diketahui bahwasanya waktu tersebut atau sebelum masuknya maghrib itu merupakan waktu di mana dilarang sholat di dalamnya. Ai min hadits Abdullah al-Mazkur, dan juga dalam riwayat Ibnu Hibban menunjukkan bahwasanya
Rasulullah juga melakukan sholat sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Fasabata syar'iyyatuhuma bil qawli wal fi'l. Oleh karena itu, sholat sunnah sebelum maghrib ini dalilnya terdiri dari ucapan Rasulullah dan sekaligus juga perbuatan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwasanya yang disebut dengan sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa apa? Perkataan, perbuatan, ataupun takrir, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi sesuatu yang bernilai sunnah itu berdasarkan ucapan Rasulullah, bisa juga berdasarkan perbuatan Rasulullah, bisa juga berdasarkan sesuatu yang Rasulullah melihatnya dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah tidak menegurnya, tidak menyalahkan, dan tidak menyalahkan atau Rasulullah diam. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah sebuah kebenaran, sehingga ini menjadi sunnah juga karena ditetapkan atau didiamkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu seorang nabi dan rasul, tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang batil atau sesuatu yang salah. Sehingga apabila ada seorang sahabat yang melakukan satu amalan dan Rasulullah mendiamkan, maka hal ini menunjukkan kebolehan atau bahkan menjadi bagian dari sunnah yang sifatnya takririyah ataupun sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wali Muslim an Ibnu Abbas qala, dan riwayat Muslim dari Ibnu Abbas berkata, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Ibnu Abbas mengatakan kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam, maksudnya sebelum sholat maghrib, ya, karena waktu sholat maghrib itu adalah setelah matahari terbenam. Kami melakukan sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan Nabi Muhammad SAW melihat kami, maka Rasulullah tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Sehingga dengan demikian Bapak sekalian, tentang syariat sholat sunnah sebelum maghrib ini dalilnya meliputi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga ketetapan Nabi Muhammad yang tadi saya sebutkan tentang sunnah takririyah, ya, sunnah takririyah. Di sini disebutkan fatakunu sabitatun bitakrir. Oleh karena itu tentang masyru'iyah ataupun disyariatkannya sholat sunnah sebelum maghrib ini terbukti dengan 3 dalil yang berdasarkan hadis ini adalah berdasarkan takrir aidan. Fatasbutu hatani rak'atani bi aqsami sunnah as-salasah. 2 rakaat sebelum maghrib ini ditetapkan dengan 3 sunnah langsung, ya. Wala'ala Anasan lam yablughu hadis Abdullah alladhi fihi al-amru bihima wa bihadihi takunu nawafil 20 raka'atan tudafu ila al-faraid wa hiya 17 raka'atan fayatimu liman hafadha ala hadhihi nawafil fil yawmi wal lailah 37 raka'atan wa 3 raka'atil witr takun 40. Di sini disebutkan kemungkinan hadis yang awal-awal tadi hanya menyebutkan sholat sunat itu hanya terdiri dari 10 rakaat. Kemungkinan hadis ini belum sampai atau mungkin tidak tersampaikan. Sehingga dengan demikian jika digabungkan atau dihimpun jumlah sholat sunnah yang dari hadis awal sampai hadis yang terakhir ini, ya, sampai sholat maghrib, ya, sholat sunat sebelum maghrib, maka jumlah sholat sunnah semuanya sebanyak 20 rakaat. Kan tadi berapa? 18, ya, 14 kemudian ditambah lagi 4, maka jumlahnya ada 20 rakaat. Kemudian jika ditambahkan, dihimpunkan dengan jumlah sholat fardu
yang sebanyak berapa? 17 rakaat, maka total rakaat sehari semalam jika seseorang melakukan sholat fardu dan sholat sunnah semuanya sejumlah berapa rakaat? 37 rakaat. Fayatimu liman hafadha hadhihi an-nawafil fil yaumi wal lailah sab'un wa salasun. Oleh karena itu jumlah sempurnanya seseorang yang memelihara sholatnya dalam sehari semalam dengan sholat fardu dan sholat sunat rawatib ini berjumlah 37 rakaat. Wa salasu rakaatin al-witr, kemudian ditambah lagi 3 rakaat sholat witir, maka takunu arba'in rakaatan fil yaumi wal lailah. Jumlah seseorang jika komitmen konsisten melakukan sholat wajib dan sholat sunnah semuanya, ya, maka totalnya ada 40 rakaat. Ya, Masya Allah. Waqala Ibnu Qayyim, di sini disebutkan ucapan Ibnu Qayyim, ya, sabata annahu kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidz fil yaum wal lailah ala 40 rakaatan. Telah terbukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara jumlah sholat dalam sehari semalam sebanyak 40 rakaat. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Sab'a asratal faraid, 17 rakaat terdiri dari sholat fardu, wa isnata asrata alati rawat Ummu Habibah, dan 12 rakaat sholat rawatib yang diriwayatkan oleh tadi Ummu Habibah tadi, ya, Ummu Habibah istri Rasulullah, 12 karena sebelum zuharnya sebanyak 4 rakaat, ya. Kemudian ihda asrata sholat al-lail, kemudian ditambah 11 rakaat sholat malam. Ini kalau penjelasan Ibnu Qayyim. Fakanat arba'ina rakaatan intah, maka jumlah rakaatnya adalah 40. Jadi kalau penjelasan Ibnu Qayyim, Rasulullah itu dalam sehari semalam memelihara sholat fardu dan sholat sunnah itu juga jumlahnya 40 rakaat, akan tetapi berbeda dengan hitungan tadi penjelasan, ya. Kalau tadi kan 40 itu totalnya dari 17 sholat fardu, kemudian 20 sholat sunat rawatib, dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Tetapi kalau Ibnu Qayyim hitungannya itu 40 bukan itu, akan tetapi 40 ini adalah 17 sholat fardu, kemudian 12 sholat sunnah rawatib, dan 11 qiyamul lail, ya, 11 qiyamul lail, maka totalnya ada 40 juga, ya. Artinya kalau dilakukan semuanya tadi, sholat sunat wajib, sholat sunat rawatib, dan satu malamnya ditambah berapa? 11, maka totalnya ada berapa? 11 dengan witir, ya. Kalau tadi kan witir sudah masuk tuh 43 rakaat witir. Tetapi kalau 11 berarti ditambah berapa? 8, ya. Ada 48 rakaat, ya. Cukup banyak, ya, sekalian. Sehari semalam kalau kita minimal, Bapak sekalian, minimal sholat malamnya itu ada sholat witir, ya, sholat witir. Kalau khawatir tidak bangun malam, maka boleh dilakukan sholat witir itu sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Mungkin hadisnya sudah sering kita sampaikan, ya. Riwayat saya lupa, Ibnu Abbas atau Abu Hurairah, ya. Ausani khalili, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3 hal, yaitu al-witru qabla naum. 3 hal itu untuk tidak meninggalkan 3 hal. Pertama adalah melakukan witir sebelum tidur, kemudian rakaat duha, untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, dan siam salah satu ayam fi syahr, tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Yang dimaksud 3 hari dalam sebulan itu adalah puasa apa? Ayyamul bid. Yang ayyamul bid itu adalah hari-hari di pertengahan bulan Qamariyah, ya, bukan bulan Syamsiyah. Bulan Qamariyah itu yang bulan-bulan Hijriah itu yang Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Nah, itu tanggal 13, 14, 15 itu disebut dengan ayyamul bid. Baik.
Sekalian ini tambahan tentang komentar ya, komentar Ibnu Qayyim terkait sholatnya Rasulullah yang sebanyak 40 rakaat. Wala yakhfa annahu balagha adadu ma dzukira huna min an-nawafil ghairul witr isnatain wa ishrin in ja'alna al-arba' qabla adh-dhuhri wa ba'dahu dakhilatan tahtaha al-isnatan allataini fi hadis Ibnu Umar wa yuzadu ma fil hadis Ummi Habibah allati ba'da al-isya wal jami' 24 raka'atan min dunil witr wal faraid. Oleh karena itu jumlah salat sunnah rawatib jika ditambah dengan tadi witir ya, maka di sini disebutkan jumlah sholat sunnah ini ada sampai 24 rakaat ya, 24 rakaat. Tadi kita hitung berapa? 20 ya. Tapi kalau ditambah ini tadi ada sholat maghrib ya, ditambah sholat maghrib ya. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang dalil-dalil ya, tentang hadis-hadis yang menyebutkan dianjurkannya, diperintahkannya melakukan sholat sunnah, khususnya sholat sunat rawatib ya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif raka'ataini lailatain qabla sholatus subuh. Setelah hadis-hadis sebelumnya itu menjelaskan jumlah rakaat, berikutnya adalah hadis tentang tata cara Rasulullah melakukan sholat sunat rawatib. Di sini Aisyah menyebutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melakukan sholat sunat sebelum subuh, beliau melakukannya dengan ringan, yukhaffif, meringankan, qabla subuh. Hatta ini akul, sampai aku mengatakan, kata Aisyah, aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaih. Apakah Rasulullah itu sempat membaca Al-Fatihah atau tidak? Saking apanya? Saking berdirinya itu terkesan cepat, pendek sholat sunnahnya ya. Jadi sholat sunat rawatib itu namanya juga rawatib ya, mengiringi sholat wajib, maka dilakukannya dengan ringan ya, dengan ringan, dengan pendek, dan surat-surat yang dibaca juga pendek. Adapun sholat sunnah yang dilakukan dengan berdiri panjang itu dilakukan pada malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini disebutkan sampai Aisyah itu mengatakan, apakah Rasulullah itu dalam sholat sunnah sebelum subuh itu membaca Al-Fatihah atau tidak? Ini menunjukkan saking apa? Saking pendeknya ya, saking pendek. Tentu membaca karena meskipun sholat sunnah tetap ada rukun dan syaratnya. Ibu sekalian, hukum sholat rawatib memang hukumnya sunnah, tapi bukan berarti sesuatu yang sunnah itu tidak ada hal wajib dan syaratnya, tidak juga ya. Dalam sholat sunnah pun juga ada rukun sholat, ada juga syarat sah sholat. Bukan berarti kalau sholat sunnah tidak perlu wudhu, bukan begitu ya, karena hukumnya sunnah, bukan, tetap ada rukun dan syaratnya ya. Misalnya hadis tentang la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu berlaku untuk sholat wajib dan juga sholat sunnah ya. Terakhir sekalian, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fi raqatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sholat sunnah sebelum fajar yang dibaca itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas ya. Ini juga berlaku di sholat sunnah setelah maghrib. Setelah maghrib, bukan sholat maghribnya, tapi sholat sunnah setelah maghrib. Namun demikian juga dalam riwayat lain, Bapak sekalian, Rasulullah tidak hanya membaca surat itu saja setelah maghrib ya, sebelum subuh, tetapi juga ada ayat lain ya. Di antaranya di sini penjelasannya, Rasulullah membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail ya, dan seterusnya. Dan juga rakaat keduanya membaca satu ayat dari surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa ya. Tetapi saya yakin yang mudah sekalian bagi Bapak Ibu sekalian adalah
surat apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tadi ya, insyaallah ya. Semoga tidak berbelit-belit membaca Al-Kafirunnya ya, dihafal dengan baik, karena ada juga orang yang membaca Al-Kafirun mutar-mutar nggak selesai-selesai. Baik, baik sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan sholat-sholat sunnah yang tadi fadilahnya, keistimewaannya luar biasa. Mengingatkan kembali Rasulullah bersabda, siapa yang memelihara sholat sunnah sebanyak 12 rakaat akan dibangunkan rumah di dalam surga ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk bisa menjalankannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.